Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Segenap karyawan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama dengan mengkaji beberapa perkara yang berkaitan dengan ketarjian. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah topik yang kita akan angkat pada kesempatan ini berkaitan dengan tahun baru Hijriah 1447 dan KHGT. KHGT itu apa? Kalender Hijriah Global Tunggal. Jadi ada KHGT, K-nya itu kalender, H-nya itu Hijriah, G-nya itu global, T-nya tunggal. KHGT itu sudah di-launching dan ditanfid oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 itu sudah secara resmi di-launching oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Artinya mulai tahun Hijriah ini 1447 Hijriah kita sudah menggunakan KHGT, baik untuk kepentingan yang ada hubungannya dengan ritual atau agama maupun yang ada hubungannya dengan keduniaan. Tapi sebelumnya, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, 1 Muharram 1447 Hijriah itu jatuh pada hari apa? Ada dua versi ini. Bapaknya jawab Kamis, ibunya jawab Jumat. Malam Kamis atau malam Jumat? Ini yang betul Kamis atau Jumat? Hah? Kok ada ya? Satu tanggal tapi beda hari. Logis atau enggak ya? Saya tanya, 1 Muharram 1447 jatuh pada hari apa? Jawabannya jenengan dua. Yang pertama hari Kamis, yang kedua hari Jumat. Dari sekian di Bojonegoro ya, itu hanya yang saya ikuti loh, yang kebetulan flyernya saya ikuti, hanya satu lembaga yang ngasih ucapan selamat tahun baru 1447 Hijriah hari Kamis, yang lainnya hari Jumat. Saya memahami yang hari Jumat itu karena dihubungkan dengan liburnya, mengikuti kalender, enggak mengikuti kalender Kemenak atau pemerintah. Cuma yang menjadi pertanyaan, kok bisa ya? Satu tanggal tapi dua hari. Apalagi kalau kita hubungkan dengan pelaksanaan ibadah. Misalnya 1 Ramadan, kan kita puasa 1 Ramadan. Idul Fitri 1 Syawal. Idul Adha 10 Dzulhijjah. Wukuf bagi jamaah haji 9 Dzulhijjah. Puasa Arafah
9 Dzulhijjah, Asyura 10 Muharram, Tasu'a 9 Muharram. Tanggalnya kan jelas. Tapi dalam menentukan harinya itu terjadi perbedaan. Terjadi apa? Perbedaan. Seperti hanya ketika kita Idul Adha kemarin 1446 Hijriah. Idul Adha itu sebelum pemerintah melakukan sidang itsbat, sudah ada ketir-ketir kalau ini potensi Idul Adha-nya apa? Berbeda gitu. Karena menurut hisab Muhammadiyah ketinggian hilal itu belum sampai 3 derajat, cuma 1 derajat. Sehingga potensi Idul Adha hari Sabtu. Tapi ternyata dalam sidang itsbat hari apa? Jumat. Berarti ada sesuatu yang ketidakpastian. Ada sesuatu yang tidak apa? Pasti. Sesuatu yang tidak pasti atau kadang-kadang juga sedikit irasional itu penting dicarikan solusi atau tidak? Atau dibiarkan saja, Pak? Padahal di zaman modern itu menghendaki sesuatu itu pasti. Hari dan tanggal harus pasti sebagaimana dalam kalender Masehi. Kalau jenengan melihat semua peristiwa yang mengacu pada kalender Masehi, itu tanggal dan harinya sama. Jadi satu tanggal ya satu hari. Meskipun waktunya bisa jadi berbeda karena perbedaan geografis. Contohnya 17 Agustus HUT RI. Harinya selalu sama atau enggak? Pernah jenengan mengalami perbedaan hari dalam merayakan HUT RI? Upacara Agustusan bangsa Indonesia terbagi menjadi 2. Yang satu hari Jumat, yang satu hari Sabtu. Pernah? Enggak pernah. Itu terus presidennya milih hari yang pertama atau kedua, Pak? Kan ya repot itu. Nanti kalau presidennya hari pertama, wapresnya hari kedua, kan ya terjadi kecemburuan. Yang hari kedua kok cuma wakil presiden, kan jadi masalah. Demikian juga kaum Kristiani, kalau di Indonesia ada Katolik, ada Protestan, itu ketika merayakan Natalan, yaitu tanggal berapa? 25 Desember. Itu satu hari satu tanggal atau enggak? Iya kan gitu. Iya, enggak pernah terjadi perbedaan. Tanggal 25 Desember terjadi perbedaan, harinya yang berbeda. Hanya saja yang berbeda itu cuma waktunya. Mungkin yang hidup di Indonesia Timur dengan Indonesia Barat waktunya kan berbeda, tapi tanggalnya tetap sama. Nah, itulah pentingnya Muhammadiyah menginisiasi adanya unifikasi kalender yang disebut dengan KHGT. Karena kalender lokal itu banyak kelemahannya. Di Indonesia saja ada versi Kemenak, ada versi NO, ada juga versi Muhammadiyah. Padahal semuanya pakai kalender, tapi nggak bisa dijadikan acuan yang pasti gitu. Sehingga Muhammadiyah tadi penting untuk menjawab. Kemudian kalau kita lihat Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, secara historitas keinginan untuk melakukan unifikasi kalender itu sudah diwacanakan dulu oleh Syekh Ahmad Syakir tahun 1939. 19 berapa? 39. Karena melihat fakta umat Islam ini umat yang belum punya kalender global. Beda dengan umat Kristiani sudah punya kalender apa? Masehi. 1939 Syekh Ahmad Syakir sudah mewacanakan adanya unifikasi apa?
kalender. Terus muncul gagasan-gagasan yang lain sampai 2015 di Muktamar Muhammadiyah di Makassar. 2000 berapa? 15 diusulkan tentang unifikasi apa? Kalender atau kalender global. Kemudian Muhammadiyah diundang dalam seminar internasional unifikasi kalender di Turki 2016. Di Turki yang diselenggarakan oleh OKI. Dari sinilah Muhammadiyah semakin semangat dan yakin pentingnya kalender apa? Hijriyah global. Puncaknya di Muktamar Muhammadiyah yang ada di Solo atau Surakarta baru saja beberapa tahun yang lalu. Tahun berapa Pak Bu? Masih ingat atau enggak? Jenengan ikut ke sana. Tahun berapa Pak Bu? Muktamar Muhammadiyah Solo 2000 berapa? Yang bisa jawab langsung bisa pulang. 2000 berapa? Oh 2022, ternyata masih ada yang jawab ya. Tapi nggak usah pulang ya. Selesai COVID 2022 itu diterima dan Muhammadiyah yakin pentingnya unifikasi kalender yang diistilahkan dengan apa? KHGT. Dan di muktamar itu Pak juga lahir risalah Islam berkemajuan, menegaskan bahwasanya risalah yang dibawa oleh Muhammadiyah itu berkemajuan. Meskipun ada yang menganggap oh ini sebagai tandingan terhadap Islam Nusantara. Tapi sebenarnya istilah berkemajuan itu sudah muncul dari founding fathers Muhammadiyah itu sendiri, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pesannya Mbah Ahmad Dahlan kepada santriwati Bu ketika itu, dadi awakmu kiai sing kemajon lan ojo kesel-kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Itu pesannya Mbah Ahmad Dahlan kepada santriwati, menunjukkan Islam yang diinginkan oleh Mbah Ahmad Dahlan itu Islam yang berkemajuan, Islam yang bisa merespon tantangan zaman, Islam yang progresif itu yang diinginkan oleh Mbah Ahmad Dahlan. Sehingga Muhammadiyah menegaskan risalah Islam yang dipahami oleh Muhammadiyah adalah Islam yang berkemajuan Pak. Sehingga Muhammadiyah sebagai harokatut tajdid itu hal yang niscaya. Kita di Muhammadiyah tidak bisa menafikan gerakan pembaruan, Pak. Gerakan pembaruan itu melekat pada diri apa? Muhammadiyah. Sehingga Muhammadiyah tidak hanya harokah Islamiyah, gerakan Islam. Tidak hanya harokah da'awiyah, gerakan dakwah. Gerakan dakwah, sosial dakwah. Apa Pak? Atau dalam teologinya Mbah Ahmad Dahlan itu apa? The Theology of Liberation. Teologi pembebasan yang fokus pada 3 bidang itu, feeding, schooling, terus apa? Healing. Tidak hanya itu, tapi juga ada harokatut tajdid. Nah, salah satu tajdid yang dilakukan oleh Muhammadiyah berkaitan dengan tajdid dalam membangun peradaban adalah melalui KHGT. Karena fakta umat Islam itu umat yang tidak punya kalender global gitu. Nah, itu yang ingin dijawab oleh Muhammadiyah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Prinsip KHGT itu ada 3. Kita bahas singkat gitu. Yang pertama adalah 1 hari 1 tanggal. 1 hari 1 apa? 1 tanggal. Sehingga permasalahan yang muncul di kalangan umat Islam, kadang Idul Fitri, Idul Adha itu tidak sama. Ketika nanti KHGT diterima, itu apa Pak Bu? Terselesaikan. Enggak mungkin umat Islam itu Idul Fitri atau Idul Adha-nya apa?
berbeda. Jadi prinsip KHGT yang pertama 1 hari 1 tanggal, bukan 1 tanggal tapi 2 hari. Bisa dipahami ya? Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, KHGT itu menggunakan hisab, tidak menggunakan ru'yah, tetap memakai hisab Pak Bu. Hisabnya hakiki atau urfi? Jawabannya apa? Hakiki. Bedanya hisab hakiki dengan hisab urfi apa Pak Bu? Ini kalau bisa jawab langsung bisa pulang betulan ya. Apa? Kalau hisab hakiki itu menghitung peredaran hilal atau bulan secara faktual sebagaimana posisinya yang ada di langit. Kalau hisab urfi itu tidak secara faktual. Misalnya ada penanggalan kalender Keraton Jogja. Itu cuma usia hari dalam 1 bulan. Itu kalau enggak 29 kan 30. Ini kalau kalender Hijriah loh. Kalau kalender Masehi bisa 31, bisa 28. 28 itu kalau tahun apa? Kabisat itu. Tapi kalau kita lihat kalender Keraton Jogja itu bulan ini 30, besoknya 29, besoknya 30, besoknya apa? 29, pergantian terus gitu. Apakah itu hisab hakiki? Tidak, itu urfi karena selalu bergantian. Kalau hisab hakiki bisa jadi usia hari dalam bulan ini 30, besoknya tetap 30 atau kebalikannya 29 besoknya tetap 29 tergantung posisi apa? Hilal. Bisa dipahami Pak Bu ya? Bisa. Ketika Muhammadiyah pakai hisab, nah ini yang penting. Apakah itu bid'ah? Bid'ah atau enggak? Tidak. Jadi nanti KHGT itu tetap acuannya apa? Hisab, tidak apa? Ru'yah. Ketika pakai hisab, dalilnya sudah jelas itu. Meskipun Nabi itu selama hidup itu melakukan puasa berapa kali Ramadan, Pak Bu? Berapa? 2 kali Ramadan. Berapa kali Bu? Selama Nabi hidup berapa kali melakukan puasa Ramadan? 3 kali, 2 kali, 3 kali. Jenengan Bu? 4 kali, 5 kali? Berapa kali? 9 kali Ramadan. Tis'a Ramadhanat. 9 kali Ramadan. Pernah atau tidak Nabi menggunakan hisab? Pernah atau enggak? 9 kali Ramadan melakukan puasa, pernah enggak 1 kali menggunakan hisab? Tidak pernah. Terus kenapa kok Muhammadiyah pakai hisab? Padahal tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Apakah ini enggak bid'ah? Bid'ah atau enggak? Nah jawabannya Pak Bu, meskipun dalam prakteknya Nabi tidak pernah puasa dengan hisab, tapi harus kita pahami, Nabi memberikan taklil. Taklil itu alasan. Kenapa kok Nabi enggak pakai ru'yah? Kenapa kok Nabi enggak pakai hisab? Mohon maaf ya. Kenapa kok selalu menggunakan ru'yatul hilal? Sumu li ru'yati wa aftiru apa? Li ru'yati. Puasalah kamu sebab meru'yah hilal, berbukalah kamu, maksudnya berlebaranlah kamu sebab melihat apa? Hilal. Itu ditaklil. Ditaklil itu dicari apa? Dijelaskan alasannya. Nabi mengatakan nahnu ummatun ummiyatun la naktubu wala nahsubu. Kita adalah umat yang buta huruf, la naktubu, kita enggak bisa apa? Menulis, wala nahsubu, kita tidak bisa menghitung. Berarti kita temukan alasannya Nabi enggak pakai hisab tapi pakai ru'yah. Karena faktanya bangsa Arab ketika itu buta huruf, enggak bisa menulis, enggak bisa apa? Menghitung. Kalau harus pakai hisab dengan menggunakan perhitungan matematis dan astronomis, berat atau enggak?
berat. Itu namanya taklifu malayutok dalam usul fikih. Memberikan beban tanggung jawab yang tidak bisa dilakukan. Sehingga ada taklilnya, ada alasannya kenapa Nabi pakai ru'yah, tidak pakai apa? Hisab. Yang kedua, hisab itu ternyata spirit Al-Quran. Ternyata apa spirit Al-Quran? Dalilnya apa? Banyak dalilnya, tapi saya kutip satu saja. Huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a, dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar. Wal qamara nura, dan bulan itu bercahaya. Wa qaddarahu, dan Allah menetapkan bagi bulan itu manazila, mangzilah. Maksudnya bisa dihitung. Nanti dipertegas itu. Dengan ayat yang ada dalam surah Al-Baqarah itu, yas'alunaka anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi apa? Wal hajj. Ya Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang bulan-bulan. Sehingga kalender Hijriah itu berdasarkan peredaran bulan. Qul, katakanlah Muhammad, hiya mawaqit linnas, dialah itu penanda-penanda waktu bagi manusia. Artinya yang penting Pak Bu dari ayat ini ya, dipahami oleh Muhammadiyah, nanti KHGT itu bukan urusan kalender, urusan ritual keagamaan saja, enggak. Tidak hanya digunakan untuk apa? Idul Fitri atau Idul Adha, tapi juga untuk konteks keduniaan. Sebagaimana kalender Masehi kan gitu. Umat Kristiani ritualnya itu kan disandarkan pada kalender Masehi, tapi juga untuk kepentingan apa? Keduniaan. Sehingga jangan sampai berpikiran yang sempit, oh kita bicara kalender Hijriah itu hanya konteks keagamaan. Tidak, nanti juga konteks urusan keduniaan. Nah, dalam Al-Quran tadi kan dikatakan kul hiya mawaqitu linnas. Hilal-hilal itu penanda waktu bagi manusia. Konteksnya apa? Muamalat duniawi. Wal hajj, dan haji, berarti hubungannya dengan pelaksanaan ibadah haji. Yang puncaknya yaitu wukuf di Arafah itu. Wa qaddarahu manazila, terus tadi apa ayatnya? Li ta'lamu, supaya kamu tahu adadas sininya, bilangan tahun-tahun, wal hisab, dan perhitungan. Meskipun ayat ini Pak Bu itu jumlahnya jumlah khobariyah, kalimat informatif, kalimat apa? Berita, tapi maknanya itu jumlah insya'iyah, kalimat imperatif. Jadi dalam bahasa Arab ya, kalimat informatif itu bisa bermakna imperatif. Kalimat berita bisa bermakna apa? Kalimat perintah. Artinya apa? Kita dituntut untuk bisa menghitung peredaran bulan sehingga kita mengetahui apa? Jumlah bilangan hari dalam tahun, sehingga sesuatu itu bisa apa Pak Bu? Ada kepastian. Kita hidup di zaman modern itu kan harus pasti toh ya. Nah, umat Islam yang ada di Eropa atau di Amerika ketika mengajukan cuti libur Idul Fitri itu bingung Pak Bu. Lah kok bingung? Lah Idul Fitrinya itu kan kadang nunggu ru'yatul hilal. Sedangkan ngajukan cuti itu kan harus pasti. Ditanya kenapa kamu cuti? Oh saya beragama Islam, karena nanti saya mau Idul Fitri. Tanggalnya berapa? Oh belum bisa Pak Direktur, karena harus nunggu ru'yatul hilal. Belum ada tanggal. Kan ya nggak pasti Pak itu. Nah sehingga
Muhammadiyah menganggap itu solusinya ya ada unifikasi apa? Kalender itu. Bisa dipahami Pak Bu? Nah, itu prinsip yang kedua, yaitu berdasarkan hisab. Berdasarkan apa? Hisab. Hisabnya apa? Hakiki. Jadi kita awali Pak Bu, prinsip KHGT yang pertama, ini yang jenengan sebelum meninggalkan tempat harus bisa jawab nanti. Kalau belum bisa jawab, belum bisa, kajiannya belum bisa selesai. Yang pertama apa? 1 hari 1 tanggal. Yang kedua, menggunakan hisab hakiki. Yang ketiga, ini yang terakhir, KHGT itu menggunakan apa? Hisab. Hisab hakiki wujudul hilal yang selama ini dipedomani oleh Muhammadiyah menggunakan juga apa? Hisab, mungkin namanya hisab hakiki, terus kriterianya apa? Wujudul hilal. Kriteria wujudul hilal itu apa saja Pak Bu? Cikling atau enggak? Mesti lupa gitu. Yang pertama sudah terjadi ijtima atau konjungsi. Karena di dalam bulan Komariah, matahari dan bulan, ketika di akhir bulan itu selalu terjadi konjungsi atau ijtima, yaitu berada dalam satu garis. Beda dengan kalender Masehi. Bisa terjadi konjungsi, bisa tidak. Tidak harus terjadi konjungsi, Pak. Bisa juga terjadi konjungsi tidak hanya sekali, tapi 2 kali. Tapi kalau bulan Komariah yang menarik, pasti setiap akan terjadi pergantian bulan, terjadi konjungsi pada tanggal 29. Pada tanggal atau pada hari 29. Itu pasti. Itu apa? Pasti. Yang kedua, ijtima'nya atau konjungsinya itu qoblal ghurub, sebelum matahari terbenam. Enggak boleh setelah matahari terbenam. Yang ketiga, ketika matahari terbit, piringan bulan yang bagian atas sudah berada di atas ufuk. Nah, ini nanti dalam ilmu astronomi Pak Bu dihitung. Ini berapa tinggi derajatnya. Sehingga dimunculkan 1 derajat, plus 1 derajat, plus 2 derajat, plus 3 derajat, atau di bawah ufuk minus 1 derajat misalnya. Kan biasanya bahasanya di atas ufuk dan di bawah ufuk. Berarti kalau di atas ufuk, hilal sudah wujud dengan ketinggian misalnya plus 1 derajat. Titik elongasinya berapa? Nah itu juga dihitung. Kalau mabims 3 derajat, yaitu Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. 4 negara mabims ini. Jadi Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. Thailand belum ikut Pak. Ada komunitas Islam Patani, tapi kan lagi berjuang. Kemudian di Filipina ada komunitas Islam namanya apa Pak? Moro gitu. Tapi kan juga kecil gitu. Sehingga hanya 4 ini negara yang ikut mabims. Itu mensyaratkan 3 derajat, titik elongasinya 6,4. Tapi nanti kalau KHGT itu nanti ketinggian hilalnya itu 5 derajat, titik elongasinya 8. Lebih tinggi Pak. Tapi kan masalahnya ru'yahnya kan global kita. Acuannya kan global, tidak hanya lokal. Itu ya, itu bedanya, itu yang disebut dengan hisab hakiki wujudul hilal. Nah sekarang bedanya dengan KHGT apa? Kalau hisab hakiki wujudul hilal, matlaknya itu lokal atau internasional atau global Pak Bu? Matlak itu tempat terbitnya hilal yang dijadikan untuk mengobservasi itu. Lokal atau global Pak Bu? Enggak, yang hisab hakiki wujudul hilal yang selama ini lah. Lokal. Nanti kalau KHGT itu
global. Bedanya apa? Kalau matlak lokal disebut ikhtilaful matolek. Tiap negara punya matlak. Matlaknya Indonesia dengan Saudi Arabia beda. Makanya bisa jadi di Indonesia Idul Fitri, di Idul Adha, di Saudi belum. Kenapa? Karena tiap negara berdasarkan matlaknya sendiri. Itu yang disebut dengan matlak lokal. Bisa dipahami Pak Bu ya? Nah, sehingga selama ini kan berarti umat Islam menggunakan matlak lokal berdasarkan negara masing-masing. Dan dalam matlak lokal itu ada disebut wilayatul hukmi, daerah kekuasaan. Misalnya Aceh itu ketika Idul Fitri ikut Indonesia atau ikut Malaysia? Ikut Indonesia. Secara geografis dekat mana Pak Bu? Itu fakta geografis dekat Malaysia, kok lebarannya ikut Indonesia? Oh gitu ya. Lah itu makanya ada wilayatul hukmi, yaitu daerah kekuasaan yang tidak dibatasi dengan geografis itu ya. Nah, ini sing ibu ini kok sudah mulai pulang. Nanti ilmunya setengah terus gak bisa jawab. Jadi kan kita sepakat apa? Ketika kita selesai harus bisa menjawab prinsip-prinsip apa? KGT. Oke. Itu yang disebut matlak apa? Lokal. Matlak lokal itu didasarkan pada hadis Ibnu Abbas. Hadis siapa? Ibnu Abbas. Di dalam hadis Ibnu Abbas itu punya budak namanya Quraib. Namanya siapa? Quraibun. Quraib itu diutus oleh Ibnu Abbas ke Syam. Syam itu mana Pak Bu? Sekarang masuk wilayah Syria, Palestina dan Yordania, itu yang disebut Syam. Diutus ke sana pada saat Ramadan. Ketika pulang ke Madinah sama Ibnu Abbas ditanya, hal ra'aita al-hilala, apakah engkau melihat hilal? Kata Quraib, na'am. Ra'ainahu lailata al-jumu'ah. Kita di Syam melihat hilal pada malam Jumat. Terus Quraib bertanya kepada Ibnu Abbas, ya Tuanku, apakah engkau melihat juga di sini? Ya. Bal ra'ainahu lailatas sabti. Tapi kita melihat hilal malam Sabtu. Fala nazalu nasumu hatta nukmila 30 yauman. Sehingga kita di Madinah masih puasa sampai genap 30 hari. Syam itu 29 puasanya, Madinah 30. Terus Quraib bertanya kepada Ibnu Abbas, ya Tuhanku, kenapa kok demikian? Ibnu Abbas menjawab, hakadha amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah Rasulullah memerintahkan kepada kami. Sehingga disimpulkan tiap negara itu punya matlaknya sendiri. Tadi ada matlak Madinah, ada matlak Syam. Tapi kita Pak Bu, nanti bergeser dari hisab hakiki yang menggunakan matlak lokal menjadi matlak global. Dari matlak lokal ke matlak apa? Global. Matlak global itu maksudnya apa? Maksudnya ada kesatuan matlak. Ketika salah satu negara melihat hilal, otomatis diikuti oleh semua apa? Negara. Itu yang disebut apa? Matlak global. Kalau ada hilal di Indonesia sudah kelihatan, otomatis Saudi mengikuti, bahkan negara yang lain juga mengikuti seluruh apa? Dunia. Itu namanya matlak apa? Global. Salah satu imam Pak Bu, yang mendukung matlak global itu Al-Imam Asy-Syaukani. Dalam kitabnya Ad-Durar Al-Bahiyah fil Masail Al-Fiqhiyah.
Dalam kitab apa, Bu? Kitab apa? Apa, Pak? Apa, Pak? Ad-Durar Al-Bahiyah fil Masail Al-Fiqhiyah. Disyarah oleh beliau menjadi Ad-Darari Al-Mudhiyah Syarhu Ad-Durar Al-Bahiyah. Dalam kitab tersebut, Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan, wa idza ra'ahu ahlu baladin lazima sa'iral biladi al-muwafaqatu. Kalau ada penduduk suatu negeri melihat hilal, lazima wajib sa'iral biladi ke semua negeri-negeri yang lain apa? Al-muwafaqatu, untuk menyepakati. Berarti kalau hilal kelihatan di Indonesia, seluruh penduduk umat atau umat Islam yang ada di Indonesia, yang ada di dunia, meskipun di luar Indonesia, wajib mengikuti. Itu yang disebut apa? Matlak global. Sehingga nanti ada yang diistilahkan oleh KHGT itu transfer ru'yah. Maksudnya apa? Ketika dihitung secara hisab, hilal itu sudah di atas ufuk dengan kriteria tadi, Pak, 5 derajat titik elongasi 8, itu di negara manapun maka otomatis ditetapkan besok bulan apa? Baru. Itu yang disebut matlak apa? Global. Jadi prinsip kita matlak global. Loh, kok matlak global? Ya namanya apa? KHGT, kalender Hijriah global. Kalau global tidak hanya di Indonesia. Tunggal satu, nggak boleh ada kalender global tapi 2, Pak. Ini harus satu, semuanya harus menyepakati. Makanya kata Pak Haidar Nasir ketika lonceng, insya Allah Muhammadiyah sabar, menunggu. Sabar apa, Pak, Bu? Menunggu. Jenengan sabar atau enggak menunggu? Ajak kajian pingin metu, gak sabar apa? Menunggu. Menunggu itu harus dengan apa? Kesabaran. Kita tunggu 1 tahun. Lama atau enggak, Pak, Bu? Kalau enggak 1 tahun, 2 tahun. Kalau enggak bisa 2 tahun, 50 tahun. Kalau enggak bisa 100 tahun. Namanya kan harus disepakati, Pak. Namanya kalender kan ini. Setahun 2 tahun enggak cukup. Gitu. Tapi Muhammadiyah Pak Haidar pesan kalau bisa enggak usah lama-lama. Ini kan harapan toh, Pak, Bu. Ketika jenengan menunggu itu kan kalau bisa enggak usah lama-lama. Kalau bisa menunggu dengan sebentar, ngapain nunggu lama-lama gitu. Tapi masalahnya untuk terjadi kesepakatan itu juga butuh cukup lama. Kalender Masehi itu berabad-abad itu untuk apa? Terjadi kesepakatan. Nah, makanya tadi matlaknya matlak apa? Global gitu. Sehingga prinsip KHGT itu tadi 3 itu. 1 hari 1 tanggal menggunakan hisab hakiki, terus beralih dari matlak lokal ke matlak global. Matlak global dalilnya ada atau enggak, Pak, Bu? Ada ketika Nabi bilang sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yati. Puasalah kamu sebab melihat hilal, berbukalah kamu sebab melihat hilal. Ini perintah ini untuk siapa? Ya, li jami'i hadhil ummah, untuk semua umat ini tanpa dibatasi letak geografis. Tanpa dibatasi apa, Pak, Bu? Letak geografis. Yang menarik, Muhammadiyah ini kan jihad peradaban. Kok jihad peradaban? Fakta kita sudah menjadi nation state, negara bangsa sejak runtuhnya Ottoman Turki atau apa? Kerajaan kekhilafan Turki gitu. Umat Islam kan sudah menjadi negara bangsa. Disatukan itu bisa atau enggak, Pak? Ya susah kan gitu. Sejak apa? Runtuhnya
kekhilafan apa? Turki Utsmani itu. Indonesia sudah terbentuk negara Indonesia dalam bingkai NKRI. Punya sejarah. Muhammadiyah dalam ijtihad politiknya mengatakan NKRI harga mati atau enggak? Enggak ada, Pak. Harga hidup, bukan harga mati. Tapi Muhammadiyah punya konsep ijtihad politik terhadap NKRI yaitu Darul Ahdi wasyahadah. Apa itu? Darul Ahdi, ada konsensus nasional. Bangsa ini kita perjuangkan secara bersama. Indonesia juga, Muhammadiyah ikut andil. Berarti sudah dianggap terjadi konsensus nasional, nggak perlu untuk dirubah. Yang kedua, Darus Syahadah, kita harus isi kemerdekaan ini dengan berbagai macam apa? Prestasi. Muhammadiyah sudah berkontribusi untuk Indonesia ini bahkan sebelum lahirnya apa? Indonesia. Itu sudah final, Pak. Tapi yang diinginkan Muhammadiyah, kalau kita terima fakta nation state, negara berbangsa, umat Islam sudah terdiri dari berbagai macam bangsa dan negara, ya sudahlah, fakta itu kita apa? Kita enggak usah nafikan. Tapi yang paling penting kalau kita enggak bisa bersatu dalam konteks negara, kita bisa bersatu dalam kalender itu. Ini juga perjuangan Muhammadiyah untuk menuju kekhilafan kalender, Pak. Ini kan kalender ini paling enggak bisa menyatukan lah. Ngomong Islam saja, itu kan Islam itu berangkat dari mana, Pak Bu? Dari Mekah, terus kemana? Rute perjalanan Islam itu loh, dari Mekah terus kemana, Pak Bu? Madinah di zaman Nabi. Di zaman sahabat sudah meluas, terjadi ekspansi. Kan? Di zaman Umar bin Khattab, Islam sudah masuk Syam, ke Mesir. Dengan jenderalnya yang terkenal siapa? Amr ibn As. Di Mesir itu ada masjid namanya Jami', kalau orang Mesir nyebut Gami', bukan Jami'. Gami' Amr ibn As. Daerahnya namanya Fustot itu. Itu dulu simbol perjuangan Amr ibn As ketika menaklukkan Mesir. Mesir Afrika Utara ke Algeria, Aljazair. Terus mana? Maroko, Tunisia. Maroko dekat dengan barat. Islam sampai Andalusia. Andalusia itu mana? Spanyol dan juga beberapa wilayah Portugis itu. Terus sampai Balkan. Terus sampai negara-negara yang menjadi pecahan Uni Soviet. Nanti sampai Cina, sampai India, Indonesia dan seterusnya. Padahal waktu itu alat transportasinya tradisional atau kayak sekarang, Pak Bu? Tradisional. Umar bin Khattab itu yang pertama kali menginisiasi lahirnya tahun Hijriyah. Kenapa? Karena daerah Islam itu sudah luas. Penting untuk ada penanda waktu, yaitu penanda hari, maksudnya tanggal hari dan seterusnya. Dibuatlah tahun Hijriyah. Untuk apa? Kepentingan korespondensi atau murosalah. Supaya apa? Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah jelas, Pak, secara administrasi. Waktu itu kita masih dalam keterbatasan apa? Komunikasi. Transportasi masih cukup apa? Tradisional. Pakai apa? Udak, unta, keledai, Pak. Keledai tahu Pak? Di atas kambing, di bawah sapi. Saya pernah numpak gitu. Tapi karena nggak bisa mengendalikan jatuh, Pak. Ya kayak naik jalan itu kan kakinya kan yang main, nah kita nggak tahu ya, Pak. Ternyata saya hentikan, ternyata semakin kencang. Di masa itu saja Islam itu sudah mendunia gitu. Nah sekarang kita masa apa?
Sekarang generasi milenial, generasi apa Pak Bu? Generasi Z itu. Yang sudah informasi di belahan dunia sudah bisa diakses. Kita sudah globalisasi kan, negara itu, dunia itu kayak desa yang kecil. Kenapa kok kalender enggak bisa? Padahal jenengan kan sudah tahu, oh Saudi itu Idul Fitrinya sama dengan Indonesia atau tidak? Cukup lewat apa? Internet. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa kalender kok belum bisa? Lah, ini Muhammadiyah melalui KHGT berusaha untuk menjawab, dan mudah-mudahan KHGT meskipun ini jihadnya masih panjang Pak Bu, butuh apa? Kesabaran. Hal yang paling kita tidak sukai adalah menunggu. Menunggu itu harus dengan kesabaran. Tapi kalau kita bisa menunggu dengan sebentar, ngapain lama-lama? Oke, kita tutup. Apa yang disebut dengan KHGT? Apa Pak? Kalender Hijriyah Global Tunggal atau At-Taqwim Al-Hijri Al-Alami Al-Ahadi. Itu bahasa Arabnya. Apa? At-Taqwimu Al-Hijriyu Al-Alami Al-Ahadi. Pokoknya itulah KHGT. Prinsip KHGT apa? Yang pertama, 1 hari 1 tanggal. Yang kedua, berdasarkan hisab hakiki. Yang ketiga, 1 matlak atau matlak global. Beralih dari matlak lokal menuju matlak global. Itu yang disebut dengan prinsip KHGT. Saya kira cukup ya, sudah 10:30. Insya Allah. Sabar menunggu atau ingin? Nggih, monggo kalau ada pertanyaan. Nggih, monggo. Kalau menentukan jadwal, enggak, jadwal sholat itu kan dalam hadisnya sudah ada Pak. Misalnya matahari itu zawal. Bukan ru'yah Pak, bukan ru'yah. Ilmunya tetap pakai hisab, astronomi, tapi objek yang diteliti beda. Kalau kalender itu hilal, yaitu dengan meneliti munculnya hilal, ketika hilal itu muncul bertanda besok bulan baru. Ya. Ya, terus? Ya, 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 ya. Gini Pak ya. Ya, saya paham maksud jenengan. Oke. Kalau sholat Pak, itu kan sudah ada hadis yang menjelaskan. Misalnya waktu duhur itu zawal. Zawal itu maksudnya apa? Matahari kalau di atas kepala, itu namanya istiwa Pak. Matahari di bawah titik kulminasi. Itu istiwa. Kalau duhur itu bergeser ke barat dikit, itu namanya zawal. Bergeser dari titik kulminasi. Itu berarti sudah masuk waktu zuhur. Terus waktu asar, ketika bayangan benda itu sudah 2 kali gitu.
Waktu duhur, waktu maghrib, ketika matahari sudah terbenam. Nanti waktu apa? Isya, ketika mega merah, syafaq al-ahmar itu sudah menghilang. Waktu subuh ketika terbit fajar apa? Sodik. Itu penandanya. Sama ahli hisab dihitung, Mbak. Ini kan bisa dihitung loh. Nanti ada perhitungannya sehingga waktu duhur itu kan enggak selalu sama. Kalau kadang setengah, ini gampangannya saya, kadang setengah 12, kadang jam 12 kurang 15 menit, kan enggak selalu sama. Itu dihitung, perhitungannya apa? Hisab. Apakah di zaman Nabi sudah ada? Ya belum. Belum. Nabi yang masih menggunakan metode tradisional, Pak, yang melihat tadi matahari, bayangan matahari sudah terbenam atau enggak, subuh, fajar apa? Sodik gitu. Tapi kalau pergantian bulan itu melihat ru'yatul hilal. Karena kalau hilal sudah kelihatan, besok ditetapkan bulan baru. Usia bulan kalau enggak 29 ya 30. Berarti ru'yatul hilal itu tiap tanggal 29, Pak. Nanti kalau besok kelihatan berarti masuk bulan baru. Usia hari 29. Tapi kalau enggak kelihatan, istiqmal digenapkan, jumlah hari menjadi 30. Itu di zaman Nabi. Nah, yang Umar bin Khattab tadi yang membikin tahun Hijriah itu diawali dari mana? Itu di masa Umar ibn Khattab itu. Kita misalnya sekarang 1447 apa? Hijriah, itu menghitungnya dari mana? Dari hijrahnya Nabi ke Madinah. Itu yang dijadikan apa, Pak? Dijadikan titik awal untuk menghitung tahun Hijriah. Tapi penetapan itu diperkenalkan di zaman Umar ibn Khattab. Di zaman Nabi belum ada titiknya, tahunnya sudah ada, cumanya ini loh, ini disepakati sebagai untuk menghitung tahun, disebut kalender Hijriah itu belum ada. Di zaman Abu Bakar juga belum ada. Ini penting, Pak, Bu. Nanti hubungannya dengan doa awal tahun, akhir tahun yang jenengan kemarin baca tuh ya. Malam Jumatnya atau malam Kamisnya? Karena ada doa akhir tahun setelah sholat asar, doa awal tahun. Ada doa-doanya, Pak. Itu enggak ada doanya yang dari Rasulullah. Kenapa? Di zaman Rasulullah belum ada apa, Pak? Tahun Hijriah. Gimana? Enggak, itu saya bisa memahami, Pak. Itu enggak 100% kayak gitu ya. Islam itu sebenarnya juga enggak menafikan adanya kalender Masehi yang didasarkan pada peredaran apa? Bulan. Huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a. Banyak ayat-ayatnya yang bicara tentang matahari itu juga bisa menjadi apa? Penanda apa? Waktu gitu. Hanya saja berkaitan dengan ibadah kita itu dihubungkan dengan hilal. Yas'alunaka anil ahillah. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Gitu.
Ada beberapa hal yang berdasarkan matahari. Ya misalnya tadi waktu sholat yang 3 itu Pak. Zuhur itu kan zawal. Matahari bergeser ke titik kulminasi. Asar itu bayangan benda. Bayangan benda itu berkaitan dengan cahaya. Dengan apa? Sinar matahari. Kita bisa mengetahui bayangan benda itu kan karena ada sinar matahari. Yang ketiga, waktu maghrib terbenamnya matahari itu berdasarkan matahari itu. Tapi yang isya sama subuh tidak, karena kan malam hari. Hanya pada mega kemudian fajar sodik. Tapi kalau penentuan bulan jelas pakai hilal gitu. Sehingga sebenarnya menghitung waktu berdasarkan matahari itu tidak salah. Dan matahari itu kan termasuk min ayatillah, tanda-tanda kebesaran Allah. Al-Quran itu bicara tentang ayat kauniyah secara umum, bicara tentang alam semesta. Perhitungan sains itu didukung oleh Al-Quran, Pak. KHGT itu didukung oleh Al-Quran. Dan sains itu pasti bersifat pasti itu. Ya atau enggak? Jenengan yang belajar eksak itu mesti 1 tambah 1 2. Kalau saya belajar filsafat atau ilmu sosial 1 tambah 1 tidak harus 2 kan gitu. Nah, Al-Quran itu lebih bicara pada ayat kauniyah sebenarnya. Sehingga kalender Masehi itu bukan berarti salah atau bukan berarti tidak Islami, tapi hubungannya dengan pelaksanaan ibadah itu kan harus mengacu pada Hijriyah. Memang untuk menentukan tahunnya kapan kita berada sekarang 1447 Hijriah itu memang yang pertama kali ketika Umar bin Khattab ditanya, wahai Umar, ketika kita menulis peristiwa itu kapan dimulainya? Umar menjawab, minal hijrah, sejak apa? Hijrah. Sehingga 1447 itu menghitungnya ketika Nabi hijrah di Madinah. Jadi secara umum kayak gitu Pak. Tapi metode hisabnya beda. Nanti antara hisab waktu sholat dengan hisab untuk pergantian bulan. Kan yang termasuk yang agak janggal itu kenapa orang menolak hisab untuk bulan Pak. Untuk Idul Fitri, Idul Adha. Tapi mereka menerima hisab untuk waktu sholat. Kan problemnya di situ. Berarti kan ada inkonsistensi, ketidakkonsistenan. Di satu sisi menerima hisab untuk sholat, di satu sisi tidak menerima hisab untuk menentukan awal bulan. Ya, kan poinnya di situ. Naik kan problemnya kan di situ. Oke, mungkin itu saja kurang lebihnya, atau ada yang lain? Sudah ya? Tetap gak iso sabar menunggu pelajaran dari KHGT itu. Kita harus apa? Sabar menunggu. Kalau bisa cepat ngapain? Lama-lama. Mungkin itu saja kurang lebihnya, mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.